Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal P3K untuk persiapan tes tahun ini ya. Nah, soal yang akan kita bahas yaitu mengenai kemampuan sosiokultural. Video ini tuh ada part 5-nya. Untuk part 1 sampai part 4-nya, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Sebelum kita mulai membahas soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Akhir-akhir ini banyak tayangan di televisi yang isinya kurang mendidik. Melihat fenomena tersebut menurut saya, yang A, ingin menutup hak siar semua stasiun televisi. Ini kurang tepat ya teman-teman, karena mungkin masih ada tayangan yang mendidik gitu ya. Tidak semua tayangan itu tidak mendidik. Oke, yang B, ingin protes pada semua stasiun televisi untuk mengganti tayangan lebih banyak. Ini juga kurang tepat, bagaimana cara kita untuk memprotesnya gitu ya. Yang C, ingin menghujat semua stasiun televisi di media massa. Ini juga kurang tepat, tidak menyelesaikan masalah. Yang D, ingin menggalang massa untuk melakukan demo terhadap pemerintah untuk segera mengambil kebijakan. Ini saya rasa juga kurang tepat. Yang E, ingin mengajak pihak-pihak yang berwenang dan terkait untuk membahas kelayakan tayangan tersebut. Nah, inilah yang paling tepat, yaitu jawabannya yang E. Lanjut soal nomor 2. Ketika sedang santai di rumah, saya melihat seorang ibu yang sepeda motornya macet, sedangkan bengkel terdekat berjarak 100 meter dari rumah. Yang akan saya lakukan adalah yang A, menunggu saja apa yang akan dilakukan ibu tersebut. Ini kurang tepat karena sebaiknya kita tuh membantu gitu ya. Yang B, menunjukkan bahwa 100 meter lagi ada bengkel. Oke, ini bisa. Yang C, menanyakan apa yang terjadi. Ini kurang tepat. Yang D, membantu membawakan sepeda motor itu ke bengkel. Ini bisa jadi juga. Yang E, memanggil petugas bengkel. Ini sepertinya juga bisa, tapi jawaban antara B, D, sama E itu yang paling tepat adalah yang D, membantu membawakan sepeda motor itu ke bengkel gitu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Teman kantor saya memberikan saya hadiah ulang tahun yang saya tidak sukai. Sikap saya, A, memberikan hadiah tersebut kepada orang lain. Ini tidak boleh ya teman-teman, karena kita harus menghargai pemberiannya. Yang B, menggunakannya untuk keperluan saya. Oke, kita simpan. Yang C, menyimpannya sebagai kenangan. Oke, bisa jadi. Yang D, menggunakannya untuk menyenangkannya. Ini saya rasa kurang tepat karena kita terlalu memaksakan diri. Yang E, menyimpan dan tidak akan menyentuhnya. Ini juga kurang tepat karena tidak menghargai pemberian orang lain. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B, menggunakannya untuk keperluan saya sebagai bentuk penghargaan terhadap pemberian orang lain gitu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Terdapat himbauan dan ajakan dari pemerintah kepada masyarakat, terutama aparatur sipil negara untuk mengurangi pemanasan global akibat dari efek gas rumah kaca yang sudah terjadi di hampir seluruh belahan dunia. Kontribusi yang dapat Anda lakukan untuk mendukung program pemerintah tersebut sebagai seorang ASN yang setiap harinya berangkat untuk kerja adalah A, menanami pekarangan rumah dengan pohon-pohon hijau. Oke, bisa jadi. B, menggunakan transportasi umum untuk bepergian. Bisa jadi. C, mematikan peralatan listrik yang tidak penting. Bisa jadi juga. Yang D, membuang sampah pada tempatnya. Oke, yang E, membatasi penggunaan limbah plastik dalam kegiatan sehari-hari. Oke, di sini tadi di soal itu ada kata kuncinya yaitu kontribusi yang dapat Anda lakukan sebagai seorang ASN yang setiap harinya berangkat kerja. Jadi yang ada hubungannya dengan berangkat kerja gitu ya teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B, menggunakan transportasi umum untuk bepergian. Ya. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Anda sedang melakukan diskusi dengan rekan kerja divisi Anda. Kemudian ketika diskusi berlangsung, ada seorang rekan kerja Anda yang mengusulkan sebuah ide yang menurutnya sangat baik. Namun menurut Anda, hal tersebut beresiko besar jika tetap dilakukan. Ketika Anda memberikan tanggapan, namun teman tersebut tidak menanggapi dengan sikap yang baik, seakan-akan tidak mau gagasannya disanggah. Sikap Anda? A, diam saja dan mengikuti semua gagasannya demi menghindari konflik. Ini kurang tepat ya teman-teman. Yang B, memintanya untuk memberikan gagasan yang lebih realistis dan resikonya kecil. Bisa jadi. Yang C, mengajak untuk bicara santai dan fokus pada tujuan awal. Bisa jadi. D, memintanya untuk memikirkan kembali gagasan yang diusulkan.
Bisa jadi juga yang E keluar dari ruang diskusi untuk memberitahukan kepada atasan. Ini kurang tepat ya teman-teman. Jadi jawaban yang mungkin antara B, C, dan D, jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Memintanya untuk memberikan gagasan yang lebih realistis dan mungkin resikonya lebih kecil, seperti itu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Saat sedang bekerja, datang seorang teman dengan wajah cemberut mau curhat. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah yang A, dengerin curhatnya sambil kerja? Ini tidak boleh ya teman-teman, karena ketika ada orang berbicara, kita harus menghargainya. Yang B, bilang ke dia kalau kita mau menyelesaikan pekerjaan dulu. Kalau sudah selesai, bakal mendengarkan curhatnya sebaik-baiknya. Oke, kita simpan. Yang C, menghentikan pekerjaan dan mendengarkan curhatnya. Oke, bisa. Yang D, bilang ke dia kalau kita lagi kerja dan tidak bisa diganggu. Ini kurang tepat. Yang E, tidak menghiraukannya. Ini juga kurang tepat. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Bilang ke dia kalau kita mau menyelesaikan pekerjaan dulu. Kalau sudah selesai, bakal mendengarkan curhatnya sebaik-baiknya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Suatu hari, salah satu pemuda dari desa Sukasenang diperas oleh beberapa orang pemuda dari desa Sukasedih. Oleh karena jumlah mereka sangat banyak, pemuda dari desa Sukasenang mengalah. Setelah itu, pemuda tersebut pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada pemuda lain dari desanya. Mendengar cerita tersebut, para pemuda desa Sukasenang tidak terima. Mereka pun membuat perhitungan dengan para pemuda desa Sukasedih. Konflik tersebut menyebabkan beberapa rumah dari desa Sukasedih hangus terbakar. Untuk menyelesaikan konflik tersebut, Anda sebagai pemimpin kedua daerah tersebut akan A. Menumbuh kembangkan toleransi antar suku. Oke, bisa. Yang B. Melakukan penyuluhan kepada kedua suku. Yang C. Memerintahkan saja aparat di bawah untuk mengamankan. Yang D. Memberikan vonis terhadap kedua suku. Atau yang E. Mengadakan rekonsiliasi antar suku. Jawaban yang tepat itu adalah yang E, mengadakan rekonsiliasi antar suku gitu ya teman-teman, untuk berdiskusi bareng gitu. Oke, soal nomor 8. Sebagai pemimpin, pertimbangan Anda dalam memilih anggota tim adalah A, yang sevisi dengan saya saja, B, yang memiliki latar belakang berbeda, C, tergantung kepada pendapat atasan, D, yang mau bergabung saja, atau yang E, yang dekat dengan saya saja. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang D, yang mau bergabung saja gitu ya teman-teman. Yang tidak mau bergabung tidak bisa dipaksakan, seperti itu. Oke, soal nomor 9. Anda memiliki beberapa rumah yang disewakan. Salah satu orang yang menyewa rumah Anda melaporkan jika rumah Anda bocor. Maka yang akan Anda lakukan adalah A. Segera membenahi kebocoran tersebut. Oke, bisa. B. Membebankan tanggung jawab kepada si penyewa. Bisa juga sebenarnya, tapi ini kayaknya kurang tepat karena itu masih tanggungan bagi pemiliknya gitu ya. Karena dia hanya menyewa. Yang C, memberikan penawaran rumah Anda yang lain untuk ditempati. Ini kurang tepat karena nanti membutuhkan waktu yang lama. Yang D, meminta pada penyewa untuk sementara menambahnya sendiri. Ini juga kurang tepat. Yang E, meminta pada penyewa rumah untuk segera meninggalkan rumah tersebut bila sudah tidak nyaman. Ini juga kurang tepat ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, segera membenahi kebocoran tersebut. Gitu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Anda berencana untuk mengambil sisa cuti tahunan. Namun tiba-tiba rekan Anda meminta Anda akan membatalkan cutinya karena rekan Anda ingin menjenguk keluarganya yang sakit di luar kota. Maka reaksi yang Anda berikan kepada kejadian tersebut adalah, apakah yang A, menunda cuti, B, tetap cuti karena hak, C, meminta maaf karena tidak dapat membantu, D, mempertimbangkannya, atau yang E, cuti bersamaan. Jawaban yang tepat itu adalah yang E, cuti bersamaan gitu ya teman-teman. Lanjut soal nomor 11. Anda akan kedatangan rekan kerja Anda dari luar kota. Dia berencana menginap di rumah Anda. Maka yang akan Anda lakukan adalah A. Meminta kantor untuk memfasilitasi kedatangannya selama di rumah Anda. Ini kurang tepat ya teman-teman. Yang B. Menolaknya secara halus. Ini juga kurang tepat. Yang C. Menyiapkan segala yang diperlukan sesuai dengan kemampuan Anda. Oke, bisa kita simpan. Yang D. Meminta rekan Anda untuk membawa perlengkapan sendiri. Ini juga kurang tepat. Yang E. Membolehkannya menginap di rumah asalkan urusan Anda dimudahkan. Ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Menyiapkan segala yang diperlukan sesuai dengan kemampuan Anda.
Oke, kita lanjut soal nomor 12. Saat sedang rapat bersama seluruh pegawai divisi tempat saya bekerja, saya biasanya memberikan masukan berupa pendapat. Tetapi beberapa teman saya juga memberikan pendapat. Sikap saya akan hal ini adalah yang A, tetap berpegang teguh pada ide saya. Ini tidak boleh ya teman-teman, karena kita sebaiknya menerima masukan dari pendapat orang lain. Siapa tahu pendapat orang lain itu lebih bagus daripada pendapat kita gitu ya. Yang B, mencoba mempengaruhi yang lain agar setuju terhadap pendapat saya. Ini juga tidak boleh. Yang C, saya cukup dekat dengan pimpinan rapat, saya yakin ide saya disetujui. Ini juga tidak boleh. Yang D, bersikap terbuka dan menerima semua pendapat yang ada. Oke, yang E, mencoba selalu berpikir positif atas segala keputusan rapat. Bisa juga. Nah, antara jawaban D sama E yang paling tepat itu adalah yang D. Bersikap terbuka dan menerima semua pendapat yang ada. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 13. Anda ditugaskan di daerah yang punya kebudayaan berbeda dengan Anda. Teman satu tim juga punya latar belakang yang berbeda dengan Anda. Lalu sikap Anda? Yang A, menganggap perbedaan bukan masalah. Oke, bisa. B, berusaha memahami perbedaan tersebut. Bisa juga. C, tidak memandang perbedaan dalam mengerjakan tugas. Oke, bisa. Yang D, biasa saja karena perbedaan itu pasti ada di setiap kelompok. Bisa juga. Yang E, mencoba berbaur agar perbedaan tidak menjadi masalah di dalam kelompok. Bisa juga. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Kita mencoba berbaur agar perbedaan itu tidak menjadi masalah di dalam kelompok kita, gitu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 14. Anda ditugaskan di daerah yang kebudayaannya berbeda dengan daerah Anda. Di daerah tersebut ada kebudayaan makan bareng-bareng di lapangan, dan Anda diajak untuk mengikutinya. Sementara Anda adalah orang yang sangat memperhatikan higienitas. Sikap Anda, A, ikut bergabung ke acara makan tersebut. Oke, bisa. Yang B, hanya menonton dari kejauhan. Ini kurang tepat karena tidak menghargai kebudayaan daerah ya. Yang C, ikut bergabung tapi tidak ikut makan karena belum terbiasa. Ini juga kurang tepat. Yang D, ikut bersenang-senang. Yang E, ikut sebentar lalu pulang untuk bersih-bersih. Ini juga kurang tepat. Nah, jawaban yang paling tepat untuk nomor 14 itu adalah yang A, ikut bergabung ke acara makan tersebut untuk menghormati kebudayaan warga tersebut gitu ya teman-teman. Lanjut, soal yang terakhir nomor 15. Suatu hari Anda sedang makan di luar bersama rekan kerja Anda. Beberapa saat kemudian datang seorang anak gelandangan yang mengatakan ia lapar dan meminta uang atau sisa makanan. Sikap Anda terhadap situasi ini adalah, apakah yang A, memberi ia uang lalu menyuruhnya pergi? Ini kurang tepat ya teman-teman, karena kan tadi anaknya itu lapar, seharusnya dikasih makan gitu ya. Yang B, memberikan ia sisa makanan dan uang, bisa jadi. Yang C, membelikannya makanan, bisa, tapi ini kurang tepat, karena kan kalau dia hanya dibelikan makanan, takutnya untuk makanan selanjutnya dia tidak bisa membeli gitu ya. Yang D, menanyakan di mana orang tuanya lalu mengantarkan anak itu ke orang tuanya. Ini juga kurang tepat karena takutnya nanti dia keburu kelaparan gitu ya teman-teman. Yang E, membiarkannya saja. Ini juga kurang tepat. Jadi yang paling tepat itu adalah jawaban yang B, memberikan ia sisa makanan dan uang. Nah, sisa makanannya itu bisa digunakan untuk si anak segera makan, sedangkan uangnya bisa digunakan untuk membeli makan selanjutnya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, itulah tadi beberapa pembahasan soal-soal mengenai sosiokultural. Semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk belajar. Tetap semangat untuk belajarnya. Semoga kita semua bisa menjadi ASN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.